Aku masih ingat betul hari itu. Pukul 11 malam, ponselku berdering keras memecah keheningan rumah tua yang hanya dihuni olehku seorang diri. Nama Zahra muncul di layar. Putriku, jantungku langsung berdebar. Zahra jarang menelepon larut malam, kecuali ada yang mendesak. "Halo sayang," sapaku sambil berusaha menenangkan perasaan yang tiba-tiba gelisah. Yang kudengar adalah isak tangis. Tangisan yang begitu memilukan sampai dadaku sesak seketika. Sebagai seorang ayah, mendengar anakmu menangis seperti itu adalah siksaan tersendiri. "Ayah, ayah, tolong aku." Suaranya terputus-putus di antara isak tangis yang tak terkendali. Aku langsung bangkit dari tempat tidur. Tanganku gemetar memegang ponsel. "Ada apa, Zahra? Kenapa kamu menangis? Kamu di mana sekarang?" "Ayah, aku hamil." Kata-kata itu keluar pelan, nyaris berbisik, tapi cukup keras untuk menghantam dadaku seperti batu besar. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Pikiranku kosong. Zahra hamil? Putriku yang baru berusia 23 tahun, yang masih kuliah semester akhir di Universitas Indonesia, hamil? Bagaimana bisa? Maksudmu bagaimana, Zahra? Pertanyaanku mungkin terdengar bodoh, tapi otakku masih mencoba mencerna informasi yang baru saja kuterima. "Maafkan aku, ayah. Maafkan aku." Tangisnya semakin keras. "Aku tahu ini salahku. Aku menyesal, ayah. Tapi sekarang aku butuh bantuan. Aku butuh uang untuk ke rumah sakit. Ada komplikasi dengan kehamilanku. Dokter bilang kalau tidak segera ditangani, bisa berbahaya untuk aku dan bayinya." Mendengar kata berbahaya membuatku langsung panik. Apapun kesalahan Zahra, dia tetap anakku, darah dagingku. Satu-satunya yang tersisa setelah istriku, Siti, meninggal 5 tahun lalu karena kanker payudara. "Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Di mana kamu sekarang? Ayah akan ke sana sekarang juga," kataku sambil sudah bergegas mencari celana dan kemeja. 30 juta, ayah. Aku butuh 30 juta rupiah. Dokter bilang harus operasi besok pagi. Kalau tidak, bisa terlambat. Aku takut, ayah. Aku sangat takut." Suaranya bergetar hebat. 30 juta. Angka itu berputar-putar di kepalaku. Sebagai pensiunan guru di sekolah negeri, penghasilanku sangat terbatas. Uang tabunganku tidak sampai 10 juta. Aku sudah tidak mengajar lagi sejak 2 tahun lalu karena masalah kesehatan. Sekarang aku hanya mengandalkan uang pensiun yang pas-pasan untuk hidup sehari-hari. Ayah punya tabungan sekitar 9 juta. Tunggu, biar ayah pikirkan caranya. Yang penting, kamu tenang dulu. Kamu di rumah sakit mana? Tanyaku sambil otakku bekerja keras mencari solusi. "Aku di rumah sakit di daerah Tangerang, ayah. Rumah sakit swasta. Mereka minta uang muka dulu sebelum operasi. Kalau tidak ada uang, mereka tidak akan melakukan operasi. Ayah, tolong aku. Aku tidak tahu harus minta bantuan siapa lagi. Teman-temanku semua masih mahasiswa. Mereka tidak punya uang sebanyak itu." Tangerang. Itu cukup jauh dari rumahku di kawasan Depok. Tapi itu bukan masalah. Masalahnya adalah uang. Dari mana aku bisa mendapatkan 30 juta dalam waktu semalam? "Kamu sendirian di sana?" tanyaku, masih mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. "Iya, ayah. Aku sendirian. Ayah dari bayinya. Dia sudah tidak mau bertanggung jawab. Dia bilang, ini bukan masalahnya." Zahra kembali terisak. Amarahku langsung memuncak mendengar itu. Laki-laki brengsek macam apa yang membiarkan anakku sendirian dalam kondisi seperti ini? Tapi sekarang bukan waktu untuk marah. Yang penting adalah menyelamatkan Zahra dan cucuku. "Dengar, ayah akan carikan uangnya. Pasti ayah carikan. Kamu istirahat saja dulu di rumah sakit. Besok pagi paling lambat jam 8, ayah akan transfer uangnya. Janji." Kata-kata itu keluar dari mulutku, meski aku sendiri belum tahu bagaimana caranya. "Terima kasih, ayah. Terima kasih banyak. Maafkan aku sudah merepotkan. Aku janji, setelah ini aku akan jadi anak yang baik."
Aku akan kuliah dengan serius dan lulus tepat waktu. Suaranya sedikit lebih tenang sekarang, meski masih diselingi isak tangis. Setelah menutup telepon, aku duduk terpaku di tepi tempat tidur. Tanganku masih gemetar. Pikiranku kacau. 30 juta. Dari mana? Aku coba menghitung aset yang kumiliki. Rumah ini adalah peninggalan dari orang tuaku. Tidak mungkin dijual dalam waktu singkat. Lagi pula, ini satu-satunya tempat tinggalku. Tabungan hanya 9 juta. Tidak ada perhiasan berharga. Tidak ada surat berharga atau investasi. Aku hidup sangat sederhana selama ini. Lalu, mataku tertuju pada kunci motor yang tergantung di dinding kamar. Honda CB tahun 2010. Motor kesayanganku. Motor yang dulu dibeli oleh Siti sebagai hadiah ulang tahunku yang ke-45. Kami berdua menabung selama 2 tahun untuk bisa membelinya. Motor itu bukan motor mewah atau mahal, tapi bagi kami itu adalah simbol perjuangan dan kasih sayang. "Kamu harus punya kendaraan sendiri, Mas," kata Siti waktu itu sambil menyerahkan kunci motor dengan senyum lebar. "Supaya kalau hujan atau panas, kamu tidak perlu naik angkot ke sekolah. Sudah 15 tahun kamu mengajar, ini hadiah dariku." Air mataku menetes mengingat momen itu. Siti sudah tiada. Yang tersisa hanya kenangan dan motor ini. Selama 15 tahun, aku merawat motor ini dengan sangat baik. Setiap minggu, pasti kucuci dan kuperiksa. Mesin masih bagus, karena aku selalu servis rutin. Bodi masih mulus, karena aku selalu hati-hati saat berkendara. Tapi sekarang, aku harus memilih. Motor atau Zahra. Kenangan dengan Siti atau nyawa putriku. Pilihan itu sebenarnya tidak sulit. Tentu saja aku akan memilih Zahra. Dia masih hidup. Dia membutuhkanku. Dan aku yakin, kalau Siti masih ada, dia pasti akan menyuruhku melakukan hal yang sama. Pagi-pagi sekali, bahkan matahari belum terbit, aku sudah bersiap-siap. Aku tidak bisa tidur semalaman memikirkan Zahra. Aku membayangkan dia sendirian di rumah sakit, ketakutan, menangis. Sebagai ayah, aku merasa gagal. Seharusnya aku lebih memperhatikan Zahra selama ini. Seharusnya aku tahu kalau dia punya pacar. Seharusnya aku bisa mencegah ini semua terjadi. Tapi, menyesali masa lalu tidak akan mengubah apapun. Yang bisa kulakukan sekarang adalah bertindak cepat. Aku segera menelepon Pak Hendra, tetanggaku yang punya bengkel motor. Dia sudah lama bilang kalau tertarik membeli motorku kalau suatu saat aku mau jual. Biasanya aku selalu menolak dengan halus, tapi pagi ini aku yang meneleponnya lebih dulu. "Pak Hendra, maaf mengganggu pagi-pagi begini," sapaku ketika dia mengangkat telepon dengan suara masih serak. "Pak Budi, ada apa pagi-pagi? Ada yang rusak dengan motornya?" tanyanya sambil terdengar suara batuk-batuk. "Tidak, Pak. Motor masih bagus. Justru saya mau tanya, Bapak masih berminat membeli motor saya tidak? Yang Honda CB itu." Ada jeda cukup lama. Sepertinya Pak Hendra tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Beneran nih Pak Budi mau jual motornya? Bukannya itu motor kesayangan Pak Budi?" "Iya, Pak. Saya butuh uang mendesak. Anak saya sakit harus operasi. Saya perlu uang cepat." "Waduh, turut prihatin, Pak. Zahra sakit apa memangnya? Serius ya?" "Iya, Pak. Cukup serius. Makanya saya terpaksa jual motor. Bapak bisa beli dengan harga berapa?" "Saya butuhnya 30 juta. Kalau bisa pagi ini juga." 30 juta? Pak Hendra sepertinya berpikir. "Motor tahun 2010 ya? Kondisi masih bagus sih. Saya tahu Pak Budi selalu rawat. Tapi harga pasaran untuk motor tahun segitu biasanya 25 sampai 27 juta, Pak." Hatiku sedikit tenggelam mendengar itu. Masih kurang 3 juta lagi. Tapi karena ini kondisi mendesak dan saya kenal Pak Budi orangnya gimana, saya bisa kasih 28 juta. Itu pun saya harus ambil uang dari tabungan dulu. Gimana, Pak? Tawarnya. 28 juta. Masih kurang 2 juta. Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. "Oke, Pak. Terima kasih banyak. Bapak bisa datang jam berapa ke rumah? Saya perlu transfer uangnya pagi ini juga." "Saya ke sana jam 7 ya."
Biar saya ambil uang di ATM dulu. Pak Budi siapkan surat-suratnya ya. Siap Pak Hendra, terima kasih banyak. Aku segera mandi dan bersiap. Sambil menunggu Pak Hendra datang, aku menghubungi Zahra lagi untuk memastikan kondisinya. Ayah, sudah dapat uangnya? Suaranya terdengar lelah, tapi ada harapan di sana. Sudah hampir dapat sayang. Ayah akan transfer jam 8 pagi ini. Kamu sudah sarapan? Sudah bertemu dokter? Belum sarapan ayah. Kata suster tidak boleh makan dulu sebelum operasi. Dokternya sudah memeriksa tadi subuh. Katanya operasinya harus dilakukan jam 10 pagi. Makanya harus sudah bayar sebelum itu. Oke, pasti sudah ditransfer sebelum jam 10. Kamu tenang saja ya. Ayah sudah urus semuanya. Ayah pakai uang dari mana? Tabungan ayah kan tidak banyak. Pertanyaan itu membuat tenggorokanku tercekat. Haruskah aku bilang yang sebenarnya? Bahwa aku menjual motor kesayangan, satu-satunya kenangan berharga dari ibunya. Ayah pakai tabungan dan pinjam dari tetangga. Tidak usah dipikirkan. Yang penting kamu dan bayinya selamat. Terima kasih ayah. Aku tidak tahu harus berterima kasih seperti apa lagi. Aku janji akan bayar semua ini kalau sudah kerja nanti. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Kamu fokus saja untuk sembuh. Nanti kalau operasinya sudah selesai, ayah ke sana untuk jenguk. Pukul 7 tepat, Pak Hendra datang dengan membawa tas kecil berisi uang tunai. Kami melakukan transaksi dengan cepat. Aku menyerahkan STNK, BPKB, dan kunci motor. Dia menyerahkan uang 28 juta rupiah dalam bentuk pecahan 100.000. Ketika melihat Pak Hendra membawa motorku keluar dari garasi, rasanya seperti ada yang tercabut dari dadaku. Motor itu bukan sekadar kendaraan. Itu adalah bagian dari hidupku. Bagian dari Siti. Setiap goresan kecil di bodinya punya cerita. Penyok kecil di spatbor depan itu, dari waktu aku hampir nabrak kucing waktu hujan deras. Stiker kecil berbentuk bunga di spion itu, pilihan Siti sendiri. Bahkan, bau khas jok motor itu sudah melekat dalam ingatanku. Tapi, aku harus ikhlas. Ini demi Zahra, demi cucuku yang belum lahir. Setelah Pak Hendra pergi, aku langsung menghitung uang. 28 juta dari penjualan motor, ditambah 9 juta dari tabungan. Total 37 juta. Lebih dari cukup. Aku segera pergi ke bank terdekat yang buka jam 8. Aku transfer 30 juta tepat ke rekening Zahra. Sisa 7 juta aku kembalikan ke tabungan untuk biaya hidup bulan-bulan mendatang. Setelah transfer berhasil, aku segera menelepon Zahra untuk konfirmasi. Zahra, ayah sudah transfer 30 juta ke rekeningmu. Coba cek. Beberapa detik kemudian terdengar suara Zahra yang lega. Sudah masuk ayah. Terima kasih banyak. Sekarang aku bisa bayar ke rumah sakitnya. Terima kasih, ayah. Terima kasih. Sama-sama sayang. Nanti kalau operasinya sudah selesai, kabari ayah ya. Ayah akan ke sana sore ini untuk jenguk. Iya ayah, sekali lagi terima kasih banyak. Aku sayang ayah. Ayah juga sayang Zahra. Setelah menutup telepon, aku merasa lega, sekaligus lelah luar biasa. Aku belum tidur sejak tadi malam, tapi entah kenapa aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan Zahra. Bagaimana operasinya nanti? Apakah akan lancar? Apakah dia akan baik-baik saja? Sebagai pensiunan guru, hidupku selama ini cukup monoton. Bangun pagi, sarapan sederhana, jalan-jalan keliling komplek dengan motor, pulang, nonton TV, makan siang, tidur siang, sore minum kopi sambil ngobrol dengan tetangga, malam nonton TV lagi, lalu tidur. Hari-hariku berputar dalam rutinitas yang sama. Tapi, semenjak Siti meninggal, rumah ini terasa begitu sepi. Zahra sudah tinggal di kos sejak kuliah karena kampusnya jauh dari rumah. Aku hanya sendirian. Kadang, Zahra pulang 1 atau 2 kali dalam sebulan. Itu pun hanya sebentar. Dia bilang sibuk dengan kuliah dan organisasi. Aku sebenarnya ingin lebih dekat dengan Zahra. Tapi aku tidak tahu caranya. Setelah Siti meninggal, komunikasi kami jadi canggung. Zahra sepertinya lebih nyaman cerita sama teman-temannya dibanding sama aku. Dan aku, sebagai ayah yang tidak terlalu ekspresif,
tidak tahu bagaimana membuka percakapan yang lebih dalam. Mungkin karena itulah aku tidak tahu kalau Zahra punya pacar. Tidak tahu kalau dia sudah aktif secara seksual. Tidak tahu kalau dia sedang menghadapi masalah sebesar ini sendirian. Sampai akhirnya dia terpaksa meneleponku tengah malam. Rasa bersalah itu menghantui. Apakah aku ayah yang buruk? Apakah aku terlalu sibuk dengan kesendirianku sendiri sampai lupa memperhatikan anakku? Siang itu, aku coba istirahat sebentar. Tapi, tidurku tidak nyenyak. Aku terus terbangun setiap setengah jam, mengecek ponsel, takut ada telepon atau pesan dari Zahra. Tapi, tidak ada. Jam 2 siang, aku tidak tahan lagi. Aku menelepon Zahra. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum dia mengangkat. Halo ayah? Zahra, bagaimana operasinya? Sudah selesai? Sudah ayah, sudah selesai dari jam 12 tadi. Aku sekarang masih di ruang pemulihan. Kata dokter operasinya berhasil. Aku dan bayinya sehat. Aku menghela napas lega. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Ayah mau ke sana sekarang boleh tidak? Atau kamu masih harus istirahat? Ayah tidak usah repot-repot ke sini deh. Jauh soalnya. Aku baik-baik aja kok. Nanti kalau sudah boleh pulang, aku yang ke rumah ayah. Tidak repot Zahra. Ayah ingin jenguk kamu. Memangnya kamu sendirian di sana? Tidak ada yang nemenin? Ada kok ayah. Teman-teman dari kampus datang tadi. Mereka nemenin aku. Jadi ayah tidak usah khawatir. Lagi pula nanti sore aku mungkin sudah boleh pulang. Dokter bilang kalau kondisinya stabil, aku bisa rawat jalan aja. Kamu yakin? Ayah tidak keberatan untuk ke sana. Yakin ayah? Terima kasih ya. Ayah istirahat aja di rumah. Nanti aku hubungi lagi kalau sudah sampai kos. Meski sedikit kecewa, karena tidak bisa menemui Zahra langsung, aku menuruti keinginannya. Mungkin dia malu kalau aku datang dan teman-temannya tahu kondisinya yang sebenarnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pelan. Aku menunggu kabar dari Zahra. Dia sesekali mengirim pesan singkat, bilang dia baik-baik saja dan sedang istirahat di kos. Aku tidak memaksa untuk bertemu karena tidak ingin membuatnya tidak nyaman. Tapi ada yang berubah dalam hidupku. Ketiadaan motor membuatku harus beradaptasi dengan cara baru untuk beraktivitas. Kalau mau ke pasar atau minimarket, aku harus jalan kaki atau naik ojek online. Kalau hujan, aku terpaksa di rumah saja. Kebebasan bergerak yang selama ini kunikmati tiba-tiba hilang. Setiap kali aku melihat garasi kosong, hatiku terasa sakit. Aku ingat kata-kata Siti waktu memberikan motor itu. Rawat baik-baik ya mas, ini hasil jerih payah kita berdua. Dan aku sudah merawatnya selama 15 tahun. Tapi sekarang, motor itu sudah berpindah tangan. Pak Hendra yang baik hati kadang menawarkan untuk meminjamkan motor itu kalau aku butuh. Tapi, aku selalu menolak dengan halus. Rasanya aneh mengendarai motor yang dulu milikku sendiri, tapi sekarang sudah jadi milik orang lain. Suatu sore, sekitar seminggu setelah kejadian operasi Zahra, aku sedang duduk di teras depan rumah sambil minum teh. Pak Hendra lewat dengan motor itu. Dia berhenti sebentar untuk menyapa. Pak Budi, gimana kabar Zahra? Sudah sehat? Tanyanya dengan tulus. Alhamdulillah sudah baik Pak. Terima kasih sudah tanya. Syukurlah kalau begitu. Oh iya Pak Budi, saya mau tanya. Zahra anaknya Pak Budi kan satu-satunya? Iya Pak. Kenapa memangnya? Tadi pagi saya ke warung Mak Ijah, ketemu sama Ibu Ratna. Katanya kemarin ketemu Zahra di Mall Kelapa Gading. Zahra lagi belanja sama teman-temannya. Kelihatan sehat dan ceria katanya. Aku mengerutkan dahi. Mall Kelapa Gading? Bukannya Zahra katanya masih harus istirahat. Dan kenapa dia ke mall? Harusnya dia di kos atau kontrol ke rumah sakit kalau memang sudah lebih baik. Oh iya, mungkin dia sudah merasa lebih baik jadi keluar sebentar. Jawabku mencoba terdengar santai meski hatiku mulai gelisah. Iya Pak, syukurlah kalau memang sudah sembuh. Ya sudah, saya lanjut dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Pak Hendra pergi, aku duduk merenung.
Ada yang tidak beres. Zahra baru saja operasi seminggu lalu. Harusnya dia masih harus istirahat total. Tapi kenapa dia sudah bisa jalan-jalan ke mall? Aku coba menelepon Zahra, tapi tidak diangkat. Aku kirim pesan tanya dia sedang apa, juga tidak dibalas. Kegelisahanku makin menjadi. Malam harinya, sekitar pukul 9, Zahra baru membalas pesanku dengan singkat. "Maaf ayah, tadi ponselnya ketinggalan di kos. Aku baik-baik aja. Sudah mau tidur. Selamat malam." Aku ingin menanyakan soal Ibu Ratna yang katanya melihat dia di mall. Tapi entah kenapa aku urung. Mungkin aku hanya terlalu khawatir. Mungkin dia memang sudah lebih baik dan keluar sebentar saja tidak masalah. Tapi 2 hari kemudian kegelisahanku berubah jadi kecurigaan yang lebih serius. Pagi itu aku sedang mengecek Facebook. Kebiasaan baruku sejak tidak punya motor jadi lebih banyak waktu di rumah. Aku scrolling timeline, melihat postingan teman-teman lama, sampai tiba-tiba aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Foto Zahra. Bukan foto lama, foto baru. Di foto itu, Zahra tersenyum lebar dengan latar belakang pantai. Rambutnya tergerai diterpa angin. Dia memakai dress pantai berwarna kuning cerah. Di sebelahnya, ada 3 orang teman perempuan yang juga tersenyum. Captionnya, "Bali Girls Trip, finally we made it." Aku membaca caption itu berulang-ulang. Bali. Zahra di Bali dengan teman-temannya. Tersenyum bahagia, terlihat sangat sehat dan ceria. Tapi tunggu, bukankah dia baru saja operasi? Bukankah dia bilang ada komplikasi dengan kehamilannya dan harus istirahat total? Lalu kenapa dia bisa berlibur ke Bali? Aku cek tanggal posting foto itu. Kemarin, foto itu diposting kemarin. Berarti dia memang benar-benar di Bali sekarang. Tanganku gemetar memegang ponsel. Berbagai pikiran berkecamukan di kepalaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia berbohong? Tapi kenapa? Untuk apa? Aku segera menelepon Zahra. Nada sambung berbunyi panjang. Tidak diangkat. Aku coba lagi. Masih tidak diangkat. Aku kirim pesan. "Zahra, kamu di mana? Ayah lihat foto kamu di Facebook. Kamu di Bali? Bagaimana dengan kondisi kesehatanmu?" Tidak ada balasan. Aku tunggu sampai sore. Tidak ada kabar. Aku telepon lagi. Masih tidak diangkat. Aku mulai panik, sekaligus marah. Ada yang tidak beres di sini. Sangat tidak beres. Malam harinya, sekitar pukul 10, Zahra akhirnya menelepon balik. "Halo ayah." Suaranya terdengar biasa saja. Tidak ada rasa bersalah atau gugup sama sekali. "Zahra, kamu di mana? Kenapa tidak angkat telepon ayah dari tadi? Ayah lihat foto kamu di Bali. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan kondisimu? Bagaimana dengan operasimu?" Pertanyaan-pertanyaanku mengalir deras tanpa jeda. "Oh itu, ayah lihat ya fotonya?" "Iya nih ayah, aku lagi di Bali sama teman-teman. Tapi ini trip dadakan sih. Teman-teman ngajak tiba-tiba kemarin." "Trip dadakan? Zahra, kamu baru saja operasi seminggu lalu. Dokter bilang kamu harus istirahat. Kenapa kamu malah ke Bali? Bagaimana dengan bayimu? Bagaimana dengan kondisi kesehatanmu?" Ada jeda cukup lama sebelum Zahra menjawab. "Ayah, sebenarnya apa?" Jeda lagi. Kali ini lebih lama. Aku bisa mendengar suara ombak dan tawa orang-orang di latar belakang. "Zahra," ayah tanya, "sebenarnya apa?" "Ayah, maaf, aku bohong." 3 kata itu seperti petir yang menyambar dadaku. Aku bohong. Bohong tentang apa? Tentang operasi? Tentang kehamilan? Tentang semuanya? Bohong tentang apa Zahra? Jelaskan sekarang juga. Suaraku meninggi. Aku tidak hamil ayah. Dan tidak ada operasi. Semuanya aku buat-buat. Dunia serasa runtuh saat itu juga. Tidak hamil. Tidak ada operasi. Semuanya bohong. Lalu uang 30 juta itu untuk apa? Motor kesayanganku yang kujual itu untuk apa? Tidak hamil? Tidak ada operasi? Lalu 30 juta yang ayah transfer itu untuk apa? Aku berusaha keras menahan amarah yang meluap-luap. Untuk trip ini ayah, teman-teman ngajak liburan ke Bali. Aku pengen banget ikut tapi tidak punya uang. Jadi aku terpaksa berbohong. Terpaksa berbohong. Dia bilang, terpaksa. Seolah berbohong kepada ayahnya sendiri
membuat ayahnya panik setengah mati, membuat ayahnya menjual harta berharga. Semua itu adalah sesuatu yang terpaksa dilakukan. Kamu tahu tidak, Zahra, dari mana ayah dapat uang 30 juta itu? Suaraku bergetar menahan tangis dan amarah. Dari tabungan dan pinjam tetangga kan, ayah? Kamu bilang kemarin. Ayah bohong supaya kamu tidak merasa bersalah. Ayah jual motor, Zahra. Motor kesayangan ayah. Motor hadiah dari ibu. Motor yang sudah ayah rawat 15 tahun. Ayah jual motor itu karena ayah pikir kamu dalam bahaya. Karena ayah pikir cucuku dalam bahaya. Henning, Zahra, kamu dengar tidak? Ayah, kamu apa? Kamu menyesal? Kamu minta maaf? Kata-kata itu tidak akan mengembalikan motor ayah. Kata-kata itu tidak akan mengembalikan uang 30 juta itu. Maafkan aku, ayah. Aku tidak tahu kalau ayah sampai jual motor. Aku pikir ayah punya tabungan atau bisa pinjam dengan mudah. Aku tidak tahu ini akan seberat ini buat ayah. Kamu tidak tahu? Atau kamu tidak mau tahu? Kamu tahu kondisi keuangan ayah seperti apa? Kamu tahu ayah cuma hidup dari uang pensiun, tapi kamu tetap bohong dan minta uang sebanyak itu untuk liburan? Untuk liburan, Zahra. Aku tidak bisa menahan air mata lagi. Tangis pecah. Tangis kekecewaan yang luar biasa dalam. Kekecewaan terhadap Zahra. Kekecewaan terhadap diriku sendiri yang ternyata tidak mengenal anakku sebaik yang kukira. Kekecewaan terhadap situasi ini yang begitu absurd dan menyakitkan. Ayah, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal. Aku akan kembalikan uangnya. Aku janji. Dengan apa kamu akan mengembalikan, Zahra? Kamu bahkan belum kerja. Dan motor ayah sudah terlanjur dijual. Sudah berpindah tangan. Ayah tidak bisa membelinya kembali meski kamu kembalikan uangnya. Ayah, cukup. Ayah tidak mau dengar lagi. Kamu nikmati saja liburanmu itu. Nikmati uang hasil kebohonganmu. Tapi kamu tahu tidak? Itu bukan cuma uang. Itu bukan cuma motor. Itu adalah kenangan ayah dengan ibu. Itu adalah hadiah terakhir dari ibu sebelum dia sakit. Dan sekarang semua itu hilang karena kebohongan kamu. Aku tutup telepon. Tanganku gemetar hebat. Seluruh tubuhku gemetar. Aku menangis sejadi-jadinya di ruang tamu rumah kosong itu. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang mendengar. Hanya aku dan kesedihan yang mencekik. Motor itu bukan sekadar kendaraan. Setiap kali aku mengendarainya, aku merasa Siti masih bersamaku. Aku masih bisa merasakan kehangatan tangannya waktu pertama kali dia menyerahkan kunci. Masih bisa mendengar suaranya yang berkata, "Ini untuk Mas, karena Mas adalah suami dan ayah terbaik." Dan sekarang semua itu hilang. Hilang karena kebohongan anak yang sangat kusayangi. Anak yang untuknya aku rela mengorbankan apapun. Aku terus menangis sampai tidak ada air mata lagi yang keluar. Sampai tenggorokanku kering dan sakit. Sampai mataku bengkak dan perih. Sampai akhirnya kelelahan menyerangku dan aku tertidur di sofa dengan hati yang hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, aku tidak melakukan apapun. Aku hanya terbaring di tempat tidur menatap langit-langit kamar. Ponselku terus berdering. Zahra menelepon berkali-kali, mengirim pesan berkali-kali. Semua tidak kubalas. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi kepadanya. Pak Hendra datang mengetuk pintu siang itu. Dia membawakan makanan karena khawatir aku tidak makan sejak tadi pagi. Dia sudah dengar cerita dari istri tetangga yang kebetulan teman Zahra di Facebook juga. "Pak Budi, saya turut prihatin dengan apa yang terjadi," katanya sambil meletakkan nasi bungkus di meja. Aku hanya mengangguk lemah. "Kalau Pak Budi mau, saya bisa jual balik motornya dengan harga yang sama. 28 juta. Saya belum ubah apapun di motor itu. Masih persis seperti waktu Pak Budi jual." Aku menatap Pak Hendra. Hatinya memang baik, tapi aku tidak bisa menerima tawarannya. "Terima kasih, Pak Hendra. Tapi saya tidak punya uang lagi. Uangnya sudah habis, ditransfer ke Zahra." "Saya tahu, Pak. Makanya saya bilang, saya bisa cicil. Pak Budi bayar bertahap. Tidak masalah kalau lama. Yang penting
motor itu kembali ke Pak Budi. Saya tahu motor itu banyak kenangan buat Pak Budi. Air mataku kembali menetes. Kebaikan Pak Hendra membuatku terharu sekaligus semakin sedih. Tapi aku menggeleng pelan. Tidak usah, Pak. Terima kasih untuk tawarannya. Tapi rasanya motor itu sudah bukan motor yang sama lagi. Sudah tidak sama lagi setelah semua ini. Suaraku serak. Tapi Pak, sudahlah Pak Hendra. Saya hargai kebaikan Bapak. Tapi biarkan saja seperti ini. Anggap saja memang sudah saatnya motor itu pindah tangan. Pak Hendra tidak memaksa lagi. Dia pamit pulang setelah memastikan aku sudah makan. Sendirian lagi, aku menatap foto Siti yang terpajang di dinding. Foto pernikahan kami 25 tahun lalu. Siti tersenyum lebar dengan kebaya putih yang cantik. Aku berdiri di sampingnya dengan jas hitam, juga tersenyum meski terlihat gugup. Maafkan aku Siti, bisikku pada foto itu. Aku tidak bisa jaga motor itu seperti yang kamu minta. Aku gagal. Maafkan aku. Angin sore bertiup pelan dari jendela yang terbuka, menggerakkan tirai tipis. Seolah Siti menjawab, memaafkan, memelukku dari kejauhan sana. Tapi aku tahu, tidak ada yang bisa menghilangkan rasa sakit ini. Tidak ada yang bisa mengisi kekosongan di garasiku. Tidak ada yang bisa mengembalikan kepercayaanku pada Zahra. Hari-hari berlalu seperti kabut tebal. Aku hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Zahra masih terus mencoba menghubungiku, tapi aku belum siap bicara dengannya. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini, untuk memahami bagaimana bisa anakku berbuat seperti ini. Dan setiap malam, sebelum tidur, aku selalu menatap garasi kosong itu. Garasi yang dulu selalu ada motor kesayangan di sana. Motor dengan kenangan indah bersama Siti. Kini yang tersisa hanya kekosongan dan penyesalan yang mendalam. Aku tidak tahu berapa lama aku mengurung diri di rumah. Hari-hari berjalan tanpa arah. Pagi dan malam terasa sama saja. Aku bangun, duduk di teras, menatap kosong ke jalanan, lalu kembali masuk rumah. Makan seadanya. Tidur kalau mata sudah berat. Begitu saja berulang-ulang. Ponselku terus berbunyi. Zahra menelepon hampir setiap hari. Pesannya memenuhi inbox. Semua berisi permintaan maaf. Semua berisi janji-janji. Tapi aku belum sanggup membacanya, apalagi membalasnya. Setiap kali melihat namanya muncul di layar, dadaku terasa sesak. Campuran amarah, kecewa, dan sakit hati yang masih belum reda. Tetangga-tetangga mulai bertanya-tanya. Mereka melihat aku jadi pendiam dan jarang keluar rumah. Ibu Aminah, tetangga sebelah kanan, beberapa kali mengetuk pintu membawakan makanan. Bu Sari dari seberang jalan sesekali mampir dengan oleh-oleh dari pasar. Mereka semua tahu ada yang tidak beres, tapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Mungkin Pak Hendra sudah cerita sedikit, atau mungkin mereka melihat garasi kosongku dan bisa menebak ada sesuatu yang terjadi. Suatu pagi, sekitar 2 minggu setelah kejadian itu, aku sedang duduk di teras seperti biasa. Langit mendung. Sepertinya akan hujan. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah yang lembab. Aku sedang memegang cangkir kopi yang sudah dingin ketika sebuah mobil berhenti di depan rumahku. Zahra turun dari mobil taksi online itu dengan membawa tas ransel besar. Rambutnya dikuncir asal. Wajahnya terlihat lelah dan pucat. Matanya bengkak, seperti habis menangis. Dia berdiri di pinggir jalan, menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Aku hanya menatap balik tanpa berkata apa-apa. Jantungku berdegup kencang. Ada bagian dariku yang ingin berlari memeluknya, tapi ada bagian lain yang masih terlalu sakit untuk bergerak. Ayah, suaranya parau. Boleh aku masuk? Aku diam beberapa saat, lalu akhirnya mengangguk pelan. Zahra berjalan perlahan mendekat, menaiki tangga teras dengan langkah berat, lalu duduk di kursi seberangku. Jarak antara kami hanya sekitar 2 meter, tapi rasanya seperti jurang yang sangat dalam. Aku pulang dari Bali semalam, katanya membuka pembicaraan.
Aku langsung ke sini pagi ini dari stasiun. Aku masih diam, tidak tahu harus berkata apa. Ayah, maafkan aku. Maafkan aku, ayah. Air matanya mulai mengalir. Aku tahu permintaan maafku tidak cukup. Aku tahu apa yang aku lakukan sangat keterlaluan. Tapi tolong ayah, dengarkan penjelasanku dulu. Penjelasan apa yang bisa membenarkan kebohongan sebesar itu, Zahra? Akhirnya aku bicara. Suaraku terdengar asing, bahkan di telingaku sendiri. Dingin dan tajam. Tidak ada yang bisa membenarkan, ayah. Aku tahu itu. Tapi aku ingin ayah tahu kenapa aku melakukannya. Zahra menyeka air matanya dengan punggung tangan. Aku bukan anak yang jahat, ayah. Aku hanya terjebak dalam tekanan yang tidak bisa aku tangani. Tekanan apa? Tekanan untuk liburan ke Bali. Sinismeku keluar tanpa bisa kutahan. Bukan begitu, ayah. Zahra menggeleng. Aku tahu ini kedengarannya seperti alasan buruk, tapi tolong dengar dulu. Di kampus, aku punya teman-teman yang kondisi ekonominya jauh lebih baik dari kita. Mereka sering jalan-jalan ke luar kota, makan di restoran mahal, beli barang-barang branded. Aku selalu cuma bisa lihat mereka posting di media sosial. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Jadi kamu bohong karena iri dengan teman-temanmu? Bukan cuma iri, ayah. Aku merasa dikucilkan. Setiap kali mereka ngajak hangout, aku selalu bilang tidak punya uang. Lama-kelamaan mereka berhenti ngajak aku. Aku mulai merasa kesepian di kampus. Rasanya seperti aku bukan bagian dari mereka. Lalu kamu pikir dengan bohong tentang kehamilan, tentang operasi, itu akan menyelesaikan masalahmu. Amarahku mulai meluap lagi. Kamu pikir persahabatan yang dibangun dengan uang bohongan itu akan bertahan? Aku tidak mikir sejelas itu waktu itu, ayah. Zahra semakin terisak. Waktu teman-temanku ngajak ke Bali, itu kesempatan terakhir sebelum mereka semua lulus. Aku pikir kalau aku tidak ikut kali ini, aku akan benar-benar sendirian selamanya. Aku panik, aku desperate, dan dalam kepanikan itu, aku buat keputusan yang sangat bodoh. Sangat bodoh? Ulangku dengan nada meninggi. Itu bukan cuma bodoh, Zahra. Itu kejam. Kamu buat ayah panik setengah mati. Kamu buat ayah pikir kamu dalam bahaya. Kamu buat ayah jual satu-satunya kenangan berharga dari ibu. Mendengar kata ibu, Zahra menangis semakin keras. Aku tahu, ayah. Aku tahu betapa berharganya motor itu. Aku ingat waktu ibu membelinya untuk ayah. Aku ingat betapa bahagianya ayah waktu itu. Dan aku juga ingat bagaimana ayah merawat motor itu seperti merawat harta karun. Setiap hari ayah lap, setiap minggu ayah cuci. Aku tahu semua itu, ayah. Kalau kamu tahu, kenapa kamu tetap melakukannya? Jeritku, air mataku sendiri sudah mulai mengalir. Kenapa kamu sanggup menghancurkan sesuatu yang begitu berarti untuk ayah? Karena aku egois, ayah. Karena aku hanya memikirkan diriku sendiri. Karena aku pengecut yang tidak berani bilang pada teman-teman bahwa aku tidak punya uang. Karena aku bodoh yang pikir kebahagiaan sesaat lebih penting dari kejujuran dan kepercayaan. Zahra berdiri dari kursinya, lalu berlutut di hadapanku. Maafkan aku, ayah. Tolong maafkan aku. Melihat Zahra berlutut seperti itu, membuatku tidak tahan. Apapun kesalahannya, dia tetap anakku, darah dagingku. Tapi, luka yang dia buat terlalu dalam untuk sembuh dengan cepat. Bangun, Zahra. Jangan berlutut. Aku menarik lengannya pelan. Duduk saja. Zahra kembali duduk, masih terisak. Kami berdua diam cukup lama. Hanya terdengar suara isakannya dan suara angin yang makin kencang. Uangnya masih ada berapa? Tanyaku akhirnya. Masih ada 15 juta, ayah. Separuhnya sudah habis untuk hotel, tiket pesawat, dan biaya-biaya di sana. Tapi sisanya masih utuh. Aku tidak belanja apa-apa lagi setelah ayah telepon waktu itu. Aku langsung berhenti dan memutuskan untuk pulang lebih cepat. 15 juta. Setengahnya hilang. Setengahnya lagi tidak akan cukup untuk membeli kembali motorku, apalagi motor yang sama dengan kenangan yang sama. Ayah, aku akan kembalikan 15 juta ini, dan aku akan kerja untuk bayar sisanya. Aku janji akan bayar semua sampai lunas,
sampai 30 juta penuh. Zahra mengeluarkan amplop coklat dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ini 15 jutanya. Tolong terima, Ayah. Aku menatap amplop itu. Sebagian dari uangku memang kembali. Tapi apa gunanya? Motor sudah terjual. Kepercayaan sudah hancur. Hati sudah terluka. Simpan uangnya, kataku pelan. Gunakan untuk biaya kuliahmu sampai lulus. Tapi Ayah, aku bilang simpan. Nadaku tegas. Aku tidak butuh uang itu kalau kepercayaan aku pada kamu tidak kembali. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Zahra terdiam. Dia menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah. Lalu apa yang harus aku lakukan, Ayah? Apa yang harus aku lakukan supaya Ayah bisa percaya lagi sama aku? Aku tidak tahu, Zahra. Aku benar-benar tidak tahu. Aku menghela napas panjang. Yang aku tahu, sekarang aku butuh waktu. Waktu untuk menyembuhkan luka ini. Waktu untuk mencoba mengerti kenapa anak yang selama ini aku sayangi dengan sepenuh hati bisa berbohong separah itu. Aku mengerti, Ayah. Aku akan berikan Ayah waktu sebanyak yang Ayah butuhkan. Tapi, boleh tidak aku tetap di sini? Aku tidak mau pulang ke kos. Aku mau di rumah, di dekat Ayah. Aku mau tunjukkan kalau aku benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Aku menatap Zahra. Wajahnya yang pucat dan lelah. Matanya yang sembab. Bahu yang turun karena beban penyesalan. Dia memang sudah bukan anak kecil lagi. Sudah dewasa. Sudah bisa membuat keputusan sendiri. Tapi dia juga masih bisa membuat kesalahan. Kesalahan besar yang menyakitkan. Kamarmu masih sama seperti dulu, kataku akhirnya. Kamu bisa tinggal di situ. Zahra mengangguk dengan wajah yang sedikit lega. Terima kasih, Ayah. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah sangat canggung. Kami berdua tinggal di bawah satu atap, tapi seperti dua orang asing. Zahra mencoba memperbaiki situasi dengan berbagai cara. Dia bangun pagi untuk masak sarapan. Dia bersihkan rumah dari depan sampai belakang. Dia cuci semua baju yang menumpuk. Dia bahkan rapikan taman depan yang sudah lama tidak terurus. Aku melihat semua usahanya. Tapi entah kenapa hatiku masih keras. Masih sakit, masih belum bisa memaafkan sepenuhnya. Suatu sore, aku sedang duduk di ruang tengah menonton TV ketika Zahra datang dengan membawa 2 cangkir teh hangat. Dia duduk di sampingku, menyerahkan 1 cangkir, lalu ikut menonton dalam diam. Ayah ingat tidak waktu aku kecil, aku suka banget bikin teh manis untuk Ayah setiap sore? Katanya tiba-tiba. Aku ingat, Zahra dulu, waktu masih SD, suka sekali main-main di dapur. Dia belajar bikin teh dari Siti. Meski tangannya masih kecil dan sering tumpah kemana-mana, dia selalu semangat bikin teh untuk aku dan ibunya. Ibu selalu bilang, kalau Ayah pulang kerja, pasti lelah. Makanya, aku harus bikinin teh hangat supaya Ayah segar lagi. Zahra tersenyum tipis mengingat kenangan itu. Waktu itu aku merasa jadi anak paling hebat sedunia karena bisa bantu ibu bikin Ayah senang. Kamu memang anak yang hebat waktu itu, kataku pelan. Kamu anak yang baik, yang penurut, yang selalu bikin Ayah dan ibu bangga. Lalu kenapa sekarang aku jadi seperti ini ya, Ayah? Suaranya bergetar. Kapan aku berubah? Kapan aku jadi anak yang egois dan pembohong? Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Mungkin Zahra berubah perlahan tanpa kami sadari. Mungkin sejak Siti meninggal dan aku menjadi terlalu sibuk dengan kesedihan sendiri sampai lupa memperhatikan Zahra yang juga sedang berduka. Mungkin sejak Zahra kuliah dan terpapar lingkungan baru yang membuat dia merasa insecure dengan kondisi ekonomi kami. Aku juga tidak tahu, Zahra. Mungkin kita berdua sama-sama punya kesalahan. Aku terlalu fokus pada kesedihan aku sampai lupa kamu juga kehilangan ibu. Aku tidak pernah tanya bagaimana perasaanmu. Tidak pernah benar-benar ada untuk kamu. Jangan salahkan diri sendiri, Ayah. Ini salahku. Semua ini salahku. Ayah sudah berusaha jadi ayah yang baik. Ayah sudah kasih aku sekolah.
Sampai kuliah, ayah selalu kirim uang bulanan, meski ayah sendiri hidup pas-pasan. Ayah tidak pernah mengeluh. Aku yang seharusnya lebih menghargai semua pengorbanan ayah. Kami terdiam lagi. Teh dicangkir perlahan, menghangat saat kami menyesapnya. Di TV ada acara talk show yang sebenarnya tidak kami tonton dengan serius. Kami hanya butuh sesuatu untuk mengisi keheningan yang canggung. Ayah, panggil Zahra setelah beberapa saat. Aku sudah putuskan sesuatu. Aku menatapnya, menunggu lanjutannya. Aku mau cuti kuliah semester depan. Aku mau kerja untuk bayar hutang ke ayah. Setelah lunas, baru aku lanjut kuliah lagi. Jangan, kataku cepat. Jangan cuti kuliah. Kamu sudah semester akhir. Tinggal 1 semester lagi kamu lulus. Kalau kamu cuti sekarang, belum tentu kamu balik lagi nanti. Ayah tahu banyak contoh orang yang cuti kuliah lalu tidak pernah lulus. Tapi aku tidak bisa tenang kuliah kalau belum bayar hutang ke ayah. Rasanya seperti beban yang sangat berat, ayah. Kamu bisa bayar perlahan sambil kuliah. Kamu bisa cari kerja part-time. Yang penting, kamu lulus dulu. Ijazah itu penting, Zahra. Apalagi, kamu sudah sampai sejauh ini. Zahra menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ayah masih peduli sama masa depanku setelah apa yang aku lakukan. Kamu tetap anakku, Zahra. Apapun yang terjadi, kamu tetap anakku. Ayah kecewa, ayah marah, ayah sakit hati. Tapi itu tidak berarti ayah berhenti peduli pada masa depanmu. Zahra menangis lagi. Kali ini dia memelukku. Erat sekali. Seperti takut aku akan hilang kalau dia melepaskan. Aku diam beberapa saat sebelum akhirnya membalas pelukannya. Tanganku mengusap punggungnya pelan, seperti dulu waktu dia masih kecil dan menangis karena terjatuh dari sepeda. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku, ulangnya terus-menerus di antara tangisnya. Ayah mencoba, Zahra. Ayah mencoba untuk memaafkan, tapi butuh waktu. Kamu mengerti kan? Zahra mengangguk di pelukanku. Kami berdua menangis sore itu. Menangis untuk luka yang telah terjadi. Menangis untuk kepercayaan yang harus dibangun kembali. Menangis untuk masa depan yang masih kabur. Setelah momen itu, hubungan kami perlahan mulai membaik. Masih ada kecanggungan, masih ada luka yang belum sembuh sepenuhnya. Tapi setidaknya kami mulai bisa bicara lagi. Mulai bisa makan bersama tanpa terlalu banyak keheningan yang awkward. Zahra mulai rutin kuliah lagi. Dia juga mulai cari pekerjaan part-time. Akhirnya, dia dapat kerja di sebuah kafe dekat kampusnya. Gajinya tidak besar, tapi lumayan untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk mencicil hutangnya padaku. Setiap 2 minggu sekali, Zahra menyerahkan sejumlah uang padaku. 200.000, 300.000, kadang 500.000 kalau dia dapat shift lebih banyak. Aku selalu menerimanya, meski aku tahu uang itu sebenarnya sangat dia butuhkan untuk keperluan lain. Ayah, tidak perlu terburu-buru, kataku suatu kali. Yang penting, kamu kuliah dengan baik, lulus dengan nilai bagus. Itu lebih penting. Aku tahu, ayah, tapi ini bentuk tanggung jawabku. Aku tidak bisa tidur nyenyak kalau tidak berusaha bayar hutangku. Melihat Zahra bekerja keras seperti itu membuat hatiku semakin luluh. Perlahan, sangat perlahan, kepercayaanku mulai tumbuh lagi. Mungkin tidak seperti dulu, mungkin tidak seperti sebelum semua ini terjadi, tapi setidaknya ada usaha dari Zahra untuk memperbaiki kesalahannya. Suatu hari, sekitar 3 bulan setelah kejadian itu, aku sedang jalan-jalan sore di sekitar komplek. Aku berjalan kaki sekarang karena tidak ada motor lagi. Awalnya terasa berat, tapi lama-kelamaan aku mulai terbiasa. Bahkan aku mulai menikmati jalan kaki karena bisa melihat lingkungan sekitar dengan lebih detail. Aku sedang melewati bengkel Pak Hendra ketika melihat motorku atau mantan motorku terparkir di depan. Pak Hendra sedang membersihkannya dengan lap khusus. Aku berhenti sejenak, menatap motor itu dari kejauhan. Pak Budi, Pak Hendra melihatku dan melambaikan tangan. Sini Pak, sebentar. Aku mendekat dengan langkah berat.
Melihat motor itu dari dekat membuat dadaku sesak lagi. Pak Budi, saya masih pegang tawaran saya waktu itu. Kalau Pak Budi mau beli balik motornya, saya jual dengan harga sama. 28 juta. Bisa dicicil. Saya serius, Pak. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Pak Hendra. Tapi tidak usah. Saya sudah ikhlas. Motor itu sudah jadi milik Bapak sekarang. Bapak rawat baik-baik ya. Tapi Pak Budi, sudah Pak, tidak apa-apa. Justru saya senang motor itu di tangan orang baik seperti Bapak. Saya tahu Bapak akan rawat dengan baik. Pak Hendra menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Campuran iba, kagum, dan sedih. Pak Budi orangnya memang bijak. Saya salut, Pak. Aku pamit dan melanjutkan jalan. Meninggalkan motor itu di belakang. Meninggalkan kenangan-kenangan yang melekat di sana. Rasanya memang masih sakit, tapi tidak seprit dulu lagi. Aku mulai bisa menerima kenyataan. Mulai bisa move on. Malam itu, setelah pulang dari jalan-jalan, aku menceritakan pertemuan dengan Pak Hendra pada Zahra. Dia langsung merasa bersalah lagi. Ayah, maafkan aku. Sampai sekarang, aku masih merasa bersalah kalau ingat motor itu. Sudahlah Zahra, ayah sudah ikhlas. Yang penting, sekarang kamu fokus kuliah dan jaga kesehatan. Jangan terlalu memaksakan diri kerja sampai sakit. Aku janji akan lulus dengan nilai terbaik, ayah. Aku akan bikin ayah bangga. Aku akan buktikan kalau aku masih layak dipercaya. Aku mengusap kepala Zahra dengan lembut. Ayah, sudah bangga dengan usahamu sekarang. Terus seperti ini, perlahan semua akan baik-baik saja. Beberapa minggu kemudian, Zahra pulang dari kampus dengan wajah cerah. Dia baru dapat kabar kalau skripsinya disetujui dosen pembimbing. Dia akan segera sidang bulan depan kalau semuanya lancar. Ayah, aku sudah dihubungi Bu dosen. Skripsiku ACC, tinggal sidang bulan depan, katanya dengan semangat. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Berarti sebentar lagi kamu lulus ya? Iya, ayah. Akhirnya, setelah semua yang terjadi, aku sempat takut tidak bisa lulus tepat waktu. Tapi alhamdulillah, semuanya lancar. Melihat Zahra bahagia seperti itu, membuat hatiku ikut senang. Apapun yang terjadi di masa lalu, dia tetap anakku. Dan sebagai ayah, aku ingin melihat dia sukses dan bahagia. Ayah pasti datang di hari sidangmu nanti, kataku. Ayah mau lihat kamu lulus dan wisuda. Terima kasih ayah, itu berarti sangat banyak buatku. Malam itu kami makan malam dengan lebih hangat dari biasanya. Zahra masak nasi goreng favorit kami. Rasanya tidak seperempat seenak masakan Siti, tapi aku makan dengan lahap karena dibuat dengan hati yang tulus. Setelah makan, kami duduk di teras depan menikmati angin malam. Zahra membawakan kopi untuk kami berdua. Kami duduk berdampingan, menatap jalanan yang sepi. Ayah, panggil Zahra pelan. Aku sudah pikir-pikir. Setelah lulus nanti, aku mau cari kerja yang gajinya besar. Aku mau bayar hutang ke ayah sampai lunas secepat mungkin. Setelah itu, aku mau belikan ayah motor baru. Motor yang lebih bagus dari yang dulu. Aku tersenyum mendengar kata-katanya. Tidak usah Zahra, ayah sudah terlalu tua untuk naik motor. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan. Tapi ayah, dengar Zahra, yang ayah mau bukan motor baru atau uang. Yang ayah mau adalah kamu jadi orang yang jujur dan bertanggung jawab. Kamu sudah mulai menunjukkannya sekarang. Terus seperti ini, jangan pernah bohong lagi, apapun alasannya. Itu sudah cukup buat ayah. Zahra mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. Aku janji ayah, aku tidak akan pernah bohong lagi. Tidak pada ayah, tidak pada siapapun. Pelajaran ini terlalu mahal untuk aku ulangi lagi. Kami duduk dalam diam yang kali ini terasa nyaman. Tidak canggung seperti dulu. Angin malam bertiup sejuk, langit penuh bintang. Dan hatiku yang sempat hancur berkeping-keping, perlahan mulai menyatu lagi. Seminggu kemudian, hal yang tidak terduga terjadi. Pagi itu, aku sedang menyapu teras ketika sebuah mobil pick-up berhenti di depan rumahku. Pak Hendra turun dari mobil itu, diikuti oleh 2 orang laki-laki
yang tidak kukenal. "Pak Budi, selamat pagi," sapa Pak Hendra dengan senyum lebar. "Pagi, Pak Hendra. Ada apa ini?" tanyaku bingung melihat rombongan pagi-pagi. "Pak Budi, ini anak saya, Arif, dan temannya, Denny. Mereka baru pulang dari Jakarta kemarin." Aku menyalami kedua pemuda itu. "Oh, Arif ya, sudah besar sekarang. Terakhir lihat masih SMP kalau tidak salah." "Iya Pak Budi, sekarang saya sudah kerja di Jakarta," jawab Arif sopan. "Jadi begini, Pak Budi," Pak Hendra mulai menjelaskan. "Saya sudah cerita ke Arif tentang situasi Pak Budi. Arif ini anaknya baik meski jarang pulang. Dia merasa tersentuh dengan cerita Pak Budi, makanya dia mau bantu." "Bantu? Maksudnya bagaimana?" Aku makin bingung. "Begini Pak, kebetulan Arif baru dapat bonus dari kantornya. Dia mau beliin Bapak motor. Bukan motor bekas, tapi motor baru. Sebagai hadiah untuk Bapak." Aku terperanjat mendengar itu. "Apa? Tidak, tidak bisa. Itu terlalu berlebihan. Saya tidak bisa terima." "Pak Budi, tolong terima," pinta Arif dengan tulus. "Bapak saya cerita bagaimana Pak Budi rela jual motor kesayangan demi anak. Itu membuat saya teringat sama almarhumah ibu saya. Dulu, ibu saya juga rela jual perhiasan terakhirnya demi biaya sekolah saya. Saya sangat menghargai orang tua yang rela berkorban untuk anak. Ini hadiah kecil dari saya untuk Pak Budi." Air mataku mulai mengalir mendengar kata-kata Arif. Kebaikan orang-orang ini benar-benar menyentuh hatiku. Tapi ini terlalu banyak. Saya tidak bisa. "Sudah Pak Budi, anggap saja ini sedekah dari kami. Bapak terima saja. Motor sudah saya siapkan di showroom. Tinggal Pak Budi pilih mau warna apa dan tipe apa," kata Pak Hendra dengan senyum. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hatiku penuh dengan rasa syukur dan haru. Di saat aku merasa paling terpuruk, ternyata masih ada kebaikan yang datang dari arah yang tidak terduga. Terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus berterima kasih seperti apa," kataku sambil menyeka air mata. "Tidak usah berterima kasih, Pak. Mari kita ke showroom sekarang. Pak Budi pilih motor yang Pak Budi suka," ajak Pak Hendra. Kami berangkat ke showroom motor di pusat kota. Di sana, Arif memberikan kebebasan padaku untuk memilih motor apapun. Aku memilih Honda yang mirip dengan motor lamaku, tapi versi terbaru. Warnanya hitam metalik, sangat bagus. Seluruh proses pembelian diurus oleh Arif. Dalam beberapa jam, semua dokumen sudah selesai dan motor baru itu sudah bisa kubawa pulang. Rasanya seperti mimpi. Aku yang tadi pagi hanya menyapu teras dengan hati yang masih menyimpan sedikit kesedihan, sekarang pulang dengan membawa motor baru. Ketika sampai di rumah, Zahra baru pulang dari kampus. Dia terkejut melihat motor baru terparkir di garasi. "Ayah, ini motor apa? Punya siapa?" tanyanya dengan mata membulat. Aku menceritakan semua yang terjadi, tentang Pak Hendra, Arif, dan kebaikan mereka. Zahra menangis mendengar cerita itu. "Alhamdulillah, Ayah, alhamdulillah. Ternyata masih banyak orang baik di dunia ini," katanya sambil memelukku. "Iya, kita harus bersyukur dan jangan lupa untuk juga berbuat baik pada orang lain. Kebaikan akan kembali dengan cara yang tidak terduga." Malam itu, aku duduk di teras menatap motor baru di garasi. Aku ingat motor lama dengan semua kenangannya. Aku tahu motor baru ini tidak akan pernah bisa menggantikan motor lama. Tapi aku juga sadar bahwa hidup harus terus berjalan. Kenangan tetap tersimpan di hati, tapi kita harus membuka diri untuk hal-hal baru. Zahra duduk di sampingku dengan membawa 2 cangkir teh hangat seperti biasa. "Ayah, aku bersyukur kejadian ini akhirnya membawa hal baik, meski caranya sangat menyakitkan," katanya pelan. "Semua kejadian dalam hidup pasti ada hikmahnya, Zahra. Kita hanya perlu sabar untuk melihatnya. Aku sudah belajar banyak dari semua ini, Ayah. Aku belajar tentang kejujuran, tentang menghargai pengorbanan orang tua, tentang memaknai kebahagiaan yang sebenarnya. Dulu, aku pikir bahagia itu harus punya uang banyak, bisa jalan-jalan, bisa pamer di media sosial. Tapi sekarang aku tahu kebahagiaan sejati itu sederhana.
Bisa duduk di teras seperti ini dengan ayah, minum teh hangat, itu sudah sangat membahagiakan. Aku tersenyum mendengar kata-kata Zahra. Dia memang sudah berubah, sudah dewasa, sudah belajar dari kesalahannya. Ayah bangga sama kamu, Zahra. Kamu sudah berusaha keras memperbaiki diri. Terus seperti ini ya. Aku janji ayah. Dan ayah, tentang motor baru ini. Aku senang ayah dapat motor lagi. Tapi aku minta maaf karena motor lama yang penuh kenangan harus hilang karena kesalahanku. Sudahlah, itu sudah berlalu. Sekarang kita fokus ke depan saja. Motor baru ini akan punya kenangan baru. Kenangan tentang kebaikan orang lain, tentang perjuangan kita berdua untuk memperbaiki hubungan, tentang proses saling memaafkan. Itu juga kenangan yang berharga. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman. Langit malam penuh bintang, angin sepoi-sepoi, dan hatiku yang sempat hancur kini perlahan pulih dengan bantuan waktu, kesabaran, dan cinta yang tidak pernah padam meski sempat tertutup oleh kekecewaan. Aku tahu jalan masih panjang. Kepercayaan yang hancur butuh waktu lama untuk dibangun kembali. Tapi setidaknya kami sudah mulai. Langkah demi langkah, hari demi hari, kami memperbaiki yang rusak dan membangun yang baru. Dan malam itu, sambil menatap motor baru di garasi, aku berdoa dalam hati. Berdoa supaya Zahra benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik. Berdoa supaya dia bisa lulus dengan baik dan mendapat pekerjaan yang layak. Berdoa supaya dia tidak pernah lagi membuat kesalahan yang sama. Dan yang paling penting, berdoa supaya hubungan kami sebagai ayah dan anak bisa kembali seperti dulu, atau bahkan lebih baik dari dulu.